Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut ini yang akan kami bahas. Aliran seni lukis naturalisme merupakan seni lukis yang menggambarkan tentang keadaan nyata alam dan manusia di dalamnya. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama, bertemakan segala tentang alam. Yang kedua, memiliki teknik gradasi warna. Dan yang terakhir, memiliki susunan perbandingan, perspektif, tekstur, pewarnaan, serta gelap terang dikerjakan seteliti mungkin. Untuk tokoh dari aliran seni lukis naturalisme ada Basuki Abdullah dengan karya yang berjudul Pemandangan Gunung dan Sawah. Selanjutnya ada aliran realisme. Aliran ini merupakan seni lukis yang melukiskan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari seperti aslinya dan tampak nyata. Aliran ini memiliki ciri-ciri yaitu dilukis sesuai kenyataan, tidak dilebih-lebihkan, dan lukisan realisme mayoritasnya menampilkan kegiatan sehari-hari seseorang. Untuk tokohnya ada Basuki Abdullah. Aliran romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang mengedepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan citra yang dramatis, teatrikal, dan memiliki suasana seperti dalam mimpi. Ciri-ciri aliran romantisme: 1. Imajinatif. 2. Subjektif. 3. Menggunakan intensitas emosional yang tinggi. 4. Pencitraan atau suasana memiliki kualitas seperti mimpi. 5. Menggambarkan perasaan kuat yang tidak harfiah. Tokoh-tokoh aliran romantisme. 1. Francisco Goya. Francisco Goya dianggap sebagai seniman romantisme asal Spanyol yang paling penting pada akhir abad 18-an. Sepanjang karirnya, Goya banyak mengabadikan sejarah melalui lukisannya. Goya sering disebut sebagai Old Master yang terakhir dan pelukis modern yang pertama. Selain melukiskan sejarah, dia juga sering melukis potret bernuansa kontemporer, yang berarti sudah meninggalkan tradisi neoklasik. Ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menganggap bahwa seni merupakan sesuatu yang keluar dari diri seniman, bukan dari peniruan alam dunia. Ciri-ciri aliran ekspresionisme. 1. Tidak mengutamakan kemiripan atau kenaturalan objek yang dilukis. 2. Sapuan kuas yang berani, tidak malu-malu, dan ekspresif. 3. Teknik menggambar yang tampak naif namun tetap memiliki komposisi yang apik. 4. Mementingkan ekspresi individu seniman dibandingkan dengan peniru alam. 5. Menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, bukan sebagai pewarna objek. Tokoh aliran ekspresionisme. 1. Edvard Munch. Edvard Munch adalah seorang seniman yang dikenal selalu mengangkat isu-isu kematian yang berhubungan dengan penyakit kronis dan aspirasi religius. Dia mengungkapkan wacana tersebut melalui karya-karyanya yang semi abstrak, subjek misterius, dan warna simbiolis yang intens. Impresionisme adalah sebuah aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk. Ciri-ciri aliran impresionisme: yang pertama, ada gambar pada lukisan tidak detail. Yang kedua, palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. Dan yang terakhir, fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya. Tokoh dan contoh lukisan ada dari Claude Monet dengan nama lukisan Water Lilies. Pengertian aliran pointillisme adalah aliran seni lukis yang melukiskan objek dengan menggunakan titik-titik. Ciri-ciri aliran pointillisme: objek yang dilukis dapat terlihat jelas meski dilihat dari kejauhan dan agak blur jika dilihat dari dekat. Yang kedua, menggunakan titik berbagai macam variasi, baik besar, kecil, tebal, tipis, serta berwarna hitam putih. Tokoh dan contoh lukisan: tokohnya berasal dari Rinjaman. Kubisme adalah aliran seni rupa yang memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek atau figur dalam satu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang berfragmentasi dan berdeformasi. Ciri-ciri: yang pertama,
menggunakan beberapa perspektif sekaligus dalam satu gambar sehingga menunjukkan objek dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, melakukan deformasi dan dekonstruksi terhadap objek yang dilukis, seperti mulut di atas mata dan hidung di bawah. Menyederhanakan objek menjadi mirip dengan bentuk geometris seperti hidung yang segitiga dan siku-siku seperti trapesium. Yang keempat, mengeksplorasi bentuk terbuka, membiarkan ruang mengalir melalui bentuk, memadukan latar belakang ke objek di depannya. Yang kelima, pada fase kedua kubisme, seniman kubisme banyak menggunakan benda sehari-hari sebagai tanda abstrak seperti potongan koran. Toko dan contoh lukisannya. Pablo Picasso, contoh lukisannya yaitu Gargon ala Pipe. Fauvisme. Penjelasan umum, Fauvisme adalah aliran yang menghargai ekspresi dalam menangkap suasana yang hendak dilukis. Tidak seperti karya impresionisme, pelukis Fauvis berpendapat bahwa harmoni warna yang tidak berpaut dengan kenyataan di alam justru akan lebih memperlihatkan hubungan pribadi seniman dengan alam tersebut. Ciri-ciri yang pertama, warna mencolok yang tidak melihat keakurasian pada referensi model atau objek yang dilukis. Yang kedua, bentuk gambar pada lukisan diiringi oleh garis tegas. Yang ketiga, warna digunakan untuk mengekspresikan gagasan seniman. Yang keempat, keakurasian bentuk gambar pada referensi model atau objek dihiraukan. Yang kelima, menyampaikan gagasan atau pesan pribadi dari pelukisnya. Yang keenam, markah kuas yang kontras dan tidak ditutup-tutupi. Toko dan contoh lukisannya. Henri Matisse, contoh lukisannya Woman with a Head. Surrealisme adalah aliran seni yang menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan realita menjadi nyata dalam bentuk gambar yang memperlihatkan objek-objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi, seperti mimpi atau alam bawah sadar manusia. Ciri surrealisme: penuh khayalan dan fantasi, memiliki arti tersembunyi dari gambar aneh dan tak lazim yang dilukiskan oleh seniman, dan terlihat seperti fantasi tetapi tetap berpegang teguh pada referensi dunia nyata. Tokoh dari aliran seni surrealisme: René Magritte. Dadaisme merupakan gerakan budaya yang lahir di wilayah netral yaitu Zurich, Switzerland selama masa Perang Dunia ke-1 1916-1920. Gerakan ini meliputi seni visual, sastra, puisi, pertunjukan seni, teori seni, teater, dan desain grafis, dan didirikan oleh Francis Picabissa dan Hannah Noch. Dadaisme merupakan aliran pemberontak di antara seniman dan penulis, dan memiliki semangat yaitu menolak frame berpikir seni adalah sesuatu yang tinggi, yang mahal, yang serius, complicated, dan eksklusif. Ciri-ciri lukisan Dadaisme: 1. Mengandung imajinasi yang cenderung tidak indah, kotor, dan provokatif. Memuat pesan yang mempertanyakan kembali arti seni, peran seniman, dan estetika secara umum. 3. Menyampaikan seruan anti perang melalui satir atau sindiran tidak langsung terhadap kekejaman perang. Berikut gambar-gambar atau lukisan seni Dadaisme. Futurisme merupakan aliran seni dari Italia yang didirikan oleh Filippo Marinetti pada tahun 1908 yang diinspirasi dari kehidupan yang berubah karena penemuan mesin yang menghasilkan unsur gerak dan kecepatan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia di awal abad ke-20. Ciri-ciri aliran futurisme: yang pertama, menangkap unsur gerak maupun kecepatan. Yang kedua, mengekspresikan kecepatan dalam kesamaan waktu. Yang ketiga, unsur ekspresi desain menggunakan tipografi. Tipografi adalah seni merancang dan mengatur tata letak huruf serta jenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang yang tersedia. Tokoh yang melukis aliran futurisme yaitu Lucio Fena dan Cario Cara.
Aliran seni rupa konstruktivisme pertama kali dikenalkan oleh seorang pemahat bernama Vladimir Tatlin di Rusia pada tahun 1913 sampai 1920. Konstruktivisme adalah aliran seni yang cenderung memberikan penekanan kuat terhadap penggambaran objek seni rupa yang berbentuk bangunan. Ciri-cirinya, yang pertama, objek utama yang menjadi poin dari karya seni aliran ini adalah bangunan dengan aturan perspektif tertentu. Yang kedua, objek bangunan yang digunakan bergaya bebas, klasik, modern, dan lain sebagainya.